Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar teman-teman mahasiswa kelas menulis kreatif? Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana teknik dalam membuat narasi cerita gitu. Jadi salah satu hal yang perlu dikuasai oleh seseorang yang ingin bisa menulis kreatif adalah mampu untuk membuat teks yang bentuknya narasi. Sebetulnya kan dalam pertemuan sebelumnya di dalam pengantar sudah saya berikan semacam gambaran bagaimana cara menyusun tulisan yang sifatnya naratif gitu, khususnya cerita-cerita yang teks-teks yang di dalamnya ada dialog-dialog, bagaimana menggunakan kalimat langsung untuk dialog atau bagaimana menyusun dialog tersebut menjadi kalimat tidak langsung yang langsung terintegrasi dengan teks gitu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teknik membuat narasinya, teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, di dalam membuat cerita narasi, yang pertama harus kita tentukan adalah segmentasinya dulu. Target halayaknya siapa gitu. Apakah yang akan menjadi pembaca dari tulisan kita adalah anak-anak, ataukah remaja, ataukah orang dewasa. Nah, target halayak itu nanti akan menjadi turunan-turunan seperti apa tulisan harus disajikan gitu. Jadi nanti ketika kita menentukan segmentasi, nanti gaya penulisannya pasti akan berbeda antara anak-anak dengan orang dewasa. Ilustrasi untuk anak-anak pasti akan lebih berwarna gitu ya, akan lebih menarik tapi juga tidak terlalu rumit gitu. Warna-warnanya juga nanti akan dipilih yang lebih ceria yang mendukung kesenangan anak-anak. Berbeda kalau misalnya target halayaknya adalah orang dewasa, misalnya gaya penulisannya lebih formal, terus istilah-istilah yang digunakan juga lebih sulit dipahami gitu. Lalu ilustrasi-ilustrasi yang lebih rumit juga bisa dipahami oleh orang dewasa dan warna-warnanya juga mungkin lebih sederhana digunakan dibandingkan dengan warna-warna di dalam tulisan yang digunakan oleh anak-anak. Sebagaimana kita sering lihat kalau kita suka baca novel gitu kan di dalam novel itu tidak terlalu banyak warna gitu, cuma hitam saja. Kadang-kadang ada eh, apa corak-corak ilustrasi saja untuk menghias di beberapa halaman tertentu tapi tidak dominan. Yang dominannya biasanya kalau untuk cerita dewasa itu maksudnya untuk segmentasi dewasa adalah teksnya gitu. Beda dengan kalau segmentasinya remaja atau anak-anak itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan gaya penulisan yang digunakan gitu. Lalu setelah menentukan target halayak kan nanti akan kelihatan juga nih pada poin 3 objeknya apa yang akan dibahas. Tentu saja tema-tema tulisan itu akan ditentukan oleh target halayak kita. Kalau tulisan-tulisannya tentang cerita-cerita rakyat, cerita-cerita fabel, dongeng-dongeng tentang binatang, itu pasti segmentasinya adalah untuk anak-anak. Tapi jika teks narasinya atau cerita-ceritanya tentang biografi, biografi tokoh, terus tempat-tempat bersejarah, tentu itu akan bergeser segmentasinya, mulai dari remaja sampai orang-orang dewasa. Terutama biografi tokoh yang memang memiliki pengaruh terhadap eh, kesejarahan di suatu tempat gitu. Misalnya tokoh-tokoh kemerdekaan atau tokoh-tokoh ideologi tertentu gitu, itu pasti akan punya segmentasinya sendiri. Jadi tentukan halayaknya siapa, nanti akan turun tuh ke gaya penulisan, akan turun juga ke tema tulisannya seperti apa. Nah, ini ada kode deskripsinya. Jadi ada beberapa ragam deskripsi, ada ruang fisik, ada non fisik tuh. Suasana. Kalau ruang fisik itu biasanya sifatnya material. Setting tuh, settingnya setting tempat tuh. Bisa di rumah,
bisa di lapangan, bisa di sekolah, bisa di kampus, bisa di kantor. Biasanya juga tadi segmentasi juga akan menentukan ruang fisik dan ruang non fisik ini. Kalau misalnya segmentasinya anak-anak, anak TK pasti nggak jauh dari tempat bermain, dari lapangan bermain, dari sekolah gitu. Tapi kalau segmentasinya orang-orang remaja atau dewasa pasti sekolahnya juga sekolah tinggi, kantor gitu, atau restoran atau rumah sakit dan sebagainya. Nanti perhatikan juga ada tokoh di dalamnya. Jadi selain setting yang sifatnya fisik, material, ada setting yang sifatnya suasana, apakah suasananya sedih, apakah cemas, apakah haru, apakah sedang mendung gitu. Lalu ada juga yang berperan di situ. Jadi di dalam narasi itu harus ada tokoh gitu. Harus ada peran. Selain setting tempat, yang terpenting juga ada peran. Kenapa peran itu harus ada di cerita narasi? Karena nanti yang akan bergerak menghidupkan alur adalah para tokoh itu. Para tokoh itulah yang akan berdialog, para tokoh itulah yang akan mengantarkan kepada awal konflik sampai kepada penyelesaian. Nah, nanti biasanya di dalam tokoh mereka punya watak-watak tertentu gitu. Ada mungkin kita kenal ada protagonis, ada antagonis, ada tritagonis gitu. Mereka punya watak. Setiap wataknya itu nanti akan memiliki peran dalam membangun konflik. Seperti itu. Nah, ada juga ragam geografis, mulai dari letak, luas, sama koneksi. Lalu ada historis seperti kronologi, biologi, alkemis, genetis, dan sebagainya. Ada aspek-aspek budaya, ada aspek-aspek medis juga. Nah, ini bisa digunakan untuk membangun suatu cerita. Tapi yang penting dalam suatu cerita itu harus ada ruang fisik, harus ada suasana, harus ada tokoh yang berperan di situ, dan harus ada juga tadi saya bilang alur. Harus ada tuh apa namanya keruntutan cerita gitu. Nah, ini adalah gaya feature untuk mendeskripsikan eksterior. Jadi, kalau kita baca dari sini, berada di bibir Danau Sentani. Nah, kalau kita kembali ke ragam deskripsi tadi, di sini ada ruang fisik, ada suasana, ada interior, ada eksterior. Kita lihat di sini, berada di bibir Danau Sentani. Dari bacaan ini, si pembaca nanti kemudian akan berimajinasi dia, akan mengeluarkan imaji pandangan gitu. Nah, dari mana? Dari kata Danau Sentani ini yang menunjukkan bahwa ini adalah suatu objek eksterior yang mendukung suasana cerita. Jadi kan kalau udah ada danau, udah duduk di situ pasti suasananya tenang gitu. Pasti ada pemandangan di situ, pasti ada air gitu, ada udara yang sejuk. Itu nanti eh, deskripsi tentang ruang-ruang yang muncul di dalam narasi itu akan menimbulkan kesan tertentu di pikiran pembaca. Nah, kalau tadi eksterior, kalau ini yang gaya fitur untuk mendeskripsikan non fisik, misalnya gulai masin adalah masakan yang berasal dari tanah Minang. Jadi ada deskripsi tertentu tentang benda-benda tertentu yang dijelaskan. Nah, di dalam cerita narasi, kemampuan penulis untuk bisa mendeskripsikan suatu benda fisik, suatu watak tokoh itu akan menjadi penentu menarik atau tidak suatu bacaan gitu ya. Lalu bisa juga ketika kita menulis tentang cerita narasi, kita menuliskan tentang tempat bersejarah dan biografi tokoh gitu. Tempat bersejarah atau biografi tokoh. Misalnya, penulisan tentang tempat bersejarah atau biografi tokoh termasuk bagian dari fitur gitu. Jadi fitur itu adalah tulisan yang memuat informasi tentang suatu kejadian, keadaan, dan berbagai aspek dalam kehidupan yang ditulis dengan gaya bahasa ringan, enak dibaca, dengan mengambil sudut pandang subjektif dari sisi penulisnya. Jadi si penulis itu boleh mengeksplorasi kalau misalnya kalian di dalam penulisan TA gitu,
sedang menjelaskan tentang objek, objeknya itu tentang tokoh, atau objeknya tentang tempat bersejarah. Nah, itu subjektif saja, silahkan kalian bereksplorasi. Yang penting punya dasar referensinya dulu. Kalian kalau misalnya mau menjelaskan tentang Tan Malaka, ya baca-baca dulu tentang Tan Malaka. Kalian mau menjelaskan tentang tempat bersejarah di mana misalnya, di Aceh tuh, ya harus baca-baca dulu. Jadi ketika nanti akan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan, udah punya dasar ceritanya, sehingga bisa dituangkan menggunakan gaya bahasa kalian sendiri gitu. Jadi jangan dikopas apa yang ada tentang tempat bersejarah atau biografi tokoh. Kamu mau menuliskan biografi tokoh tentang Buya Hamka, banyak referensi yang menjelaskan tentang kisah hidup Buya Hamka. Tapi yang kalian lakukan di dalam tugas akhir adalah menuangkan kembali bagaimana sih kehidupan Buya Hamka, dari mana yang dibutuhkan, maksudnya dari sisi kehidupan mana yang akan dikembangkan, apakah masa kecilnya ataukah masa ketika beliau jadi ketua MUI atau ketika masa konflik. Nah, silahkan dikembangkan menggunakan gaya sendiri. Yang penting tahu kisah hidupnya dulu gitu. Jadi nanti kemudian kalian bisa mengembangkan sesuai dengan ekspresi masing-masing, sesuai dengan kebutuhan apa yang akan diciptakan di tugas akhirnya. Tulisan tentang tempat bersejarah berarti menuliskan tentang peristiwa masa lalu yang membawa dampak perubahan pada suatu bangsa atau masyarakat. Jadi kalau tempat bersejarah, core utama yang diceritakan adalah lokasi tempatnya. Tapi ketika menjelaskan lokasi tempat pasti tidak akan lepas dari siapa yang berperan di tempat itu, walaupun nggak dominan ya. Misalnya kita membahas tentang tempat bersejarah di Bandung, itu ada Gunung Tangkuban Perahu gitu. Kalian jelaskan tentang Gunung Tangkuban Perahu, pasti tidak akan lepas dari cerita rakyat tentang Sangkuriang tuh. Sedikit atau banyak nanti akan menyinggung juga tentang tokoh-tokoh itu. Lalu ada eh, tempat bersejarah misalnya di daerah Kuningan itu ada namanya Museum Linggarjati. Kalian akan menjelaskan tentang Museum Linggarjati, pasti tidak akan lepas dari tokoh-tokoh siapa yang pada saat dulu berkonferensi di Museum Linggarjati itu. Jadi tempat bersejarah juga akan ada korelasinya dengan tokoh-tokoh sejarah gitu. Walaupun inti utamanya adalah menjelaskan tentang tempat bersejarah. Beda dengan tulisan tentang biografi. Kalau tentang biografi pasti core utamanya adalah si tokohnya dari lahir sampai dia puncak karir atau sampai dia meninggal diceritakan. Tapi kalau di dalam TA tergantung target objeknya mau menjelaskan tentang apa, apakah seluruh kehidupannya akan dijelaskan atau pada masa keemasannya saja atau pada masa pencarian jati dirinya saja. Nah, itu terserah kepada masing-masing peneliti. Nah, kenapa kok objek tentang sejarah tempat tertentu atau biografi tertentu itu bisa dan menarik untuk dikaji? Yang pertama karena banyak loh orang-orang tuh yang seneng sama tempat-tempat bersejarah. Apalagi zaman sekarang tuh gampang viral apa-apa. Kalau misalnya ada tempat bersejarah baru yang belum punya exposure tinggi, terus muncul tuh di FYP TikTok, langsung pada ke situ semua beramai-ramai. Nah, makanya tempat-tempat bersejarah itu punya nilai-nilai historis yang kemudian bisa menjaga kearifan lokal masyarakat setempat, punya potensi wisata dan lain sebagainya, sehingga ketika kita angkat lalu eksposurnya menjadi naik, maka itu akan memiliki kebermanfaatan khususnya dalam sisi wawasan kebangsaan dan juga dari sisi uh, penjagaan atau pelestarian situs budaya. Lalu orang-orang kita juga senang sama adanya fakta-fakta tersembunyi gitu di balik suatu peristiwa. Misalnya kalau ada tokoh Soekarno misalnya, ada sisi lain Insinyur Soekarno, itu pasti orang senang karena apa? Karena di balik eh, tokoh Presiden Soekarno yang begitu fenomenal, ternyata ada fakta-fakta unik misalnya. Misalnya apa? Beliau selalu kemana-mana selalu bawa tongkat. Ada yang menganggap tongkatnya itu sakti, ada yang menganggap pecinya sakti. Nah, kalau itu biografinya diangkat kemudian
menonjolkan sisi-sisi fakta-fakta tertentu itu akan menarik. Orang-orang kita tuh pasti senang sama hal-hal yang sifatnya misterius gitu. Makanya kalau ada vlog-vlog atau YouTube-YouTube yang mengulik tentang sisi lain tokoh atau sisi lain tempat bersejarah itu pasti laku tuh. Lalu kebanyakan pembaca juga mengharapkan hal baru yang bisa jadi inspirasi, bisa jadi eh, menggugah pikiran gitu, membentuk ideologi tertentu. Anak-anak zaman sekarang itu kalau misalnya dia baca bukunya tokoh tertentu, mereka akan cenderung wah keren nih. Wah keren nih pemikirannya Pramudia Anantatur. Wah keren nih pemikirannya Aristoteles gitu. Sehingga itu nanti kemudian akan masuk ke dalam pikiran mereka yang akan membentuk karakter mereka. Kalau tokoh-tokohnya memiliki sisi-sisi yang positif, tokoh-tokohnya memiliki nilai historis yang berguna untuk bangsa dan negara, itu kan nanti akan membentuk karakter bangsa yang membaca karya yang ditulis itu. Lalu sisanya ya kan pasti pembaca ingin memperoleh pengetahuan tentang kemajuan, pembaca ingin belajar tentang cara-cara yang menyenangkan. Jadi tulisan yang enak dibaca itu akan lebih dipilih daripada tulisan yang rumit gitu. Apalagi kalau segmentasinya anak-anak dan remaja-remaja. Lanjut. Ada beberapa prinsip kalau kita mau menuliskan tempat bersejarah nih anak-anak TA di DKV itu banyak sekali yang objek penulisannya atau objek kajiannya, objek medianya tentang tempat-tempat bersejarah gitu. Yang pertama pasti harus temukan dulu gitu. Kenapa tempat itu dipilih? Biasanya yang dipilih itu adalah tempat-tempat yang memang belum memiliki eksposur yang terlalu tinggi. Kalau tempatnya seperti Candi Borobudur, udah pasti udah banyak itu, nggak mungkin kita pilih lagi. Kalau Candi Prambanan udah mungkin nggak udah dipilih lagi. Tapi kalau misalnya ada tempat-tempat bersejarah yang tersembunyi yang belum banyak orang tahu, itu bisa kita jadikan alasan ketika menyusun latar belakang di TA itu. Kenapa tempat ini? Karena memang belum banyak yang tahu. Bahkan di video-video YouTube juga belum belum banyak video-video yang mengulas, belum ada buku-buku yang membahas tentang ini gitu secara detail. Nah, itu bisa diangkat. Lalu yang kedua, perhatikan latar belakang nama tempatnya, budayanya, sejarahnya. Yang ketiga, periode pembangunan, kapan dibangun, pada saat masa apa tempat itu dibangun, siapa tokoh-tokoh yang hidup pada masa tempat itu berdiri dan digunakan itu. Lalu ada peristiwa apa di tempat tersebut? Biasanya itu kan juga menjadi penjelasan di dalam kajian objek kalau kita memilih tentang tempat bersejarah gitu. Ada apa sih di tempat itu? Dulu tuh ada apa? Siapa saja yang terlibat di peristiwa tersebut itu. Lalu gambaran situasi masyarakatnya seperti apa? Dijelaskan apakah masyarakatnya peduli dengan tempat bersejarahnya, apakah masyarakatnya tidak peduli dengan tempat bersejarahnya. Dulu ketika Sultan Muhammad Al-Fatih membobol tembok Konstantinopel, itu ada satu gerbang di mana ketika Konstantinopelnya takluk, nah Sultan Muhammad Al-Fatih itu lewat gerbang itu. Saya lupa nama gerbangnya. Tapi kemudian karena awareness dari masyarakat setempat tidak terlalu tinggi terhadap gerbang tempat si Muhammad Al-Fatih itu masuk ke kota Konstantinopel, akhirnya gerbang itu jadi terbengkalai gitu. Jadi terbengkalai, lalu akhirnya menjadi terminal aja gitu. Jadi terminal tempat nunggu kendaraan umum, bau pesing, jadi seperti pasar. Tapi ketika muncul film Fatih, banyak buku-buku tentang Muhammad Al-Fatih, akhirnya banyak orang yang nyari di mana sih tempat si Muhammad Al-Fatih ini masuk ke kota Konstantinopel. Oh, ternyata di sini akhirnya kemudian dipugar kembali. Jadi masyarakat itu, kepedulian masyarakat tentang tempat bersejarah itu bergantung kepada pengetahuan mereka sebenarnya. Bisa jadi fenomena terbengkalainya situs gerbang tempat masuknya Muhammad Al-Fatih itu karena ketidaktahuan masyarakat. Makanya diperlukan peningkatan exposure atau peningkatan penyorotan dari penulis, dari pembuat media-media tertentu agar suatu tempat yang dinilai bersejarah itu dikenal oleh
masyarakat setempatnya gitu minimal. Lalu fungsinya apa? Kita lihat dulu fungsinya apa, sekarang fungsinya apa. Testimoni dari tokoh-tokoh setempat apa? Biasanya kalau tempat bersejarah itu ada kuncennya ya, ada penunggunya, bukan penunggu dalam arti makhluk halus, tapi orang yang dipercaya untuk menjaga tempat tersebut. Ya bersih-bersih biasanya mereka. Atau kalau ada tamu yang berkunjung, dia yang yang menerima tamunya. Nah, yang penting adalah nih nomor 9, jangan foto narsis. Kalau mau foto-foto objeknya saja. Jangan sambil cheese gitu, sambil cheese. Kamu di belakangnya ada ada objeknya, kamu nongol di situ. Jangan. Ya untuk konsumsi pribadi nggak ada masalah. Untuk masukin ke Instagram Reels atau masuk ke Insta Story ya silahkan. Tapi ketika dokumentasinya digunakan untuk tugas akhir, untuk tulisan-tulisan ilmiah, gunakan dokumentasi murni yang menggambarkan tempatnya aja. Penulisnya nggak perlu ada di situ. Hindari penulisan yang memuat isu sensitif. Nah, isu sensitif itu macam-macam ya. Pokoknya yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan tempat tersebut atau masyarakat di sekitar tempat itu. Hindari penulisan-penulisan tentang isu sensitif. Gali lebih dalam nilai budaya, terus perbanyak pengambilan gambar dari berbagai angle dan gambarkan perkembangannya dulu sampai sekarang. Biasanya kan kalau tempat sejarah ada masa-masa tidak dipedulikan, ada masa-masa dipedulikan. Kalau lagi laku diurus, kalau lagi nggak laku nggak banyak pengunjung itu biasanya terbengkalai. Silahkan diperhatikan prinsip-prinsip menulisnya. Nah, di sini kalau pada dasarnya membuat narasi itu pasti ada narasi pembuka, narasi inti, sama narasi penutup. Nah, nanti kalian silahkan baca bahwa di narasi pembuka itu ada apa sih? Oh, dimulai dengan namanya apa, fenomena apa yang pernah terjadi di situ, lokasinya seperti apa, landscape-nya seperti apa gitu itu dideskripsikan. Dimulai dengan latar belakang budaya dan sejarah yang berdiri gitu. Lalu inti narasinya tentang apa? Lokasinya, latar tempat, tokoh-tokoh penting yang terkait dengan tempat itu, peristiwa-peristiwa penting gitu. Terus testimoni tokoh berpengaruh tentang tempat itu, fungsinya, situasi masyarakat, nilai budayanya ada apa saja, detail bangunan dan keadaannya sekarang. Dan tentu saja terakhir ada narasi penutup. Jangan lupa dibuatkan kesimpulan dalam bentuk apa sih manfaatnya dan apa hikmah yang bisa dipetik ketika orang mengunjungi tempat bersejarah itu. Kalau tadi prinsip menulis tempat bersejarah, ini prinsip menulis tokoh biografi. Pada prinsipnya sama saja, alasannya apa si tokoh itu ditulis, siapa namanya, panggilannya apa, keluarganya, latar belakang apa, anak keberapa, profesi, semua, tempat lahir, tanggal lahir, kematian, masa kecilnya gimana, masa remajanya, dewasanya, kehidupan keluarga, istri anak, pekerjaan, sifat, gayanya, gaya berpakaian, tindakan, perannya di masyarakat, terus peristiwa yang paling penting ya, peristiwa penting apa dan pemikiran-pemikiran apa yang dia sumbangkan kepada bangsanya gitu. Kan kalau biografi tokoh nggak harus bangsa dari Indonesia, dari luar juga bisa. Nah, ide-ide apa, gagasan-gagasan apa, dan peristiwa-peristiwa apa yang dia sumbangkan atau yang dia terlibat dengan bangsanya atau masyarakatnya. Nah, lebih lagi kalau menulis biografi tokoh harus ditelusuri adakah foto-foto masa lalunya, adakah benda-benda peninggalannya, dan adakah tulisan-tulisannya serta dokumen-dokumen peninggalannya yang lain. Nah, itu bedanya seperti itu antara menulis biografi dengan tempat bersejarah. Tekniknya juga sama saja, dimulai dengan siapa, peristiwa apa, penggambaran masa kecil, dialog, terus latar tempat, waktu lahirnya di mana, tanggal lahirnya, sama. Intinya ada narasi pembuka, narasi intinya, sama narasi penutup yang berbentuk kesimpulan.
Itu kalau buku cerita bersejarah sama biografi tokoh biasanya segmentasinya lebih gedean tuh. Anak-anak SMA, anak kuliah atau orang dewasa tuh. Kalau anak-anak paling di sini. Buku cerita bergambar. Di dalam buku cerita untuk anak-anak harus ada 18 karakter ini. Ini tuh adalah 18 nilai karakter yang dirumuskan oleh Kemendikbud. Sebenarnya dia kan juga merumuskan dari bukunya Thomas Likona tentang pendidikan karakter. Harus ada nilai-nilai religius atau nilai kejujuran atau toleransi atau disiplin atau semuanya. Jadi nggak harus semuanya ada, tapi paling tidak di antara ke-18 nilai pendidikan karakter ini terkandung di dalam buku cerita yang kamu kembangkan. Biasanya kalau di dalam membuat buku cerita harus pendek-pendek kalimatnya, jangan panjang-panjang kecuali kalau biografi sama tempat bersejarah ya, penulisan tempat bersejarah. Kalau cerita bergambar itu lebih singkat karena bahasanya akan dibaca oleh anak-anak yang tidak terlalu paham dengan bahasa-bahasa yang kompleks. Jadi jangan pakai kalimat-kalimat majemuk yang panjang gitu. Kalimat-kalimatnya pendek-pendek aja, tiga kata, lima kata dalam satu kalimat. Terus dibuat agak renggang-renggang, dibuat dialogis pakai kalimat langsung gitu. Amir mengajak pamannya dalam tanda petik, ayo paman kita ke mall misalnya. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Nah, ada beberapa teknik bisa menggunakan kalimat yang lucu, kalimat yang ada rahasia-rahasianya, ada imajinasinya, ada fantasinya, pakai rima gitu, pakai persamaan-persamaan bunyi, terus memancing rasa ingin tahu anak-anak dan yang penting adalah mengandung nilai-nilai moral. Ini teknik menulis ceritanya. Di dalam cerita umumnya terdiri dari 500 sampai 2000 kata. Setiap kalimat pendek tuh 4 sampai 9 kata aja, makanya dia lebih cenderung menggunakan kalimat tunggal kalau cerita pendek cerita bergambar untuk anak itu ya. Kalimat-kalimatnya juga atraktif lah. Nih, sang jenderal berlari cepat seperti kilat, kan di bahasa-bahasa biografi atau tempat bersejarah, bahasa-bahasa yang menggunakan imaji eh, pandangan yang fantasi seperti ini, yang imajinatif seperti ini tuh jarang banget ya. Biasanya bahasa-bahasa yang fantasi seperti ini, yang imajinatif seperti itu untuk anak-anak saja gitu. Dan jangan lupa bedakan antara di dan ke yang dipisah sama di dan ke yang digabung. Seharusnya kalian sudah paham di mata kuliah bahasa Indonesia dan di mata kuliah penulisan ilmiah. Buat alurnya gimana dalam cerita bergambar? Buatlah beberapa judul sebelum dipilih satu judul. Lalu tentukan tokohnya siapa, motivasi tokohnya apa, konfliknya seperti apa, karakternya gimana si tokoh itu. Buat juga beberapa tokoh pembantu, kan ada antagonis, ada protagonis, ada tritagonis, ada tokoh pembantu, ada figuran. Kalau bahasa anak sekarang dibilangnya cameo lah, selingan-selingan gitu. Tentukan latarnya, tentukan konfliknya, dan amanatnya itu harus ada. Mulailah dengan membuat storyboard, bikin draftnya dulu. Oke, teman-teman, berikut itu tadi penjelasan singkat tentang bagaimana sih bikin cerita, apa sih cerita tempat bersejarah, apa sih cerita biografi tokoh, seperti apa cerita bergambar. Kalau cerita bergambar tentu saja dominan di gambar sebetulnya dibandingkan dengan teks gitu ya. Beda dengan cerita biografi dan cerita tempat bersejarah yang mana dominannya itu teks dibandingkan dengan gambar. Kalau cerita bergambar pasti warna-warni seperti ini. Oke, teman-teman. Untuk selanjutnya silahkan teman-teman membuat ini latihan ya. Kita latihan saja. Kita latihan. Kita latihan apa? Membuat cerita singkat. Jadi silahkan tulis nama, NPM, kelas. Tema ceritanya tentang apa? Boleh cerita rakyat, boleh biografi, boleh sesuai TA,
boleh cerita anak. Nah, silahkan membuat cerita. Jangan terlalu panjang ya, antara 300 sampai 500 kata saja. Nanti temanya apa? Tentukan misalnya temanya cerita rakyat misalnya. Atau temanya apa? Cerita anak misalnya. Atau temanya apa? Biografi tokoh tentang uh, Karl Marx misalnya. Nanti tentukan segmentasinya. Segmentasinya apa? Misalnya remaja. Nah, nanti isi ceritanya tulis di sini. Tuliskan judul ceritanya dulu. Buatkan judul yang menarik. Kalau masalah idenya tentang apa, siapa, nanti tuliskan di tema ini. Kalau judul dibuat lebih atraktif ya, misalnya masa kecil Buya Hamka atau uh, sejarah bangunan tua di Pondok Gede misalnya. Nah, nanti silahkan ceritanya dituliskan di bawah tabel ini. Tidak perlu terlalu banyak, cukup sekitar 300 sampai 500 kata saja. Gunakan percakapan-percakapan, dialog-dialog gitu yang singkat. Mau cerita anak silahkan, mau cerita rakyat silahkan ya. Saya sarankan sih cerita rakyat atau cerita anak saja. Cerita rakyat apa? Sangkuriang boleh, asal-usul Danau Toba boleh, cerita rakyat tentang Malin Kundang boleh. Yang penting cerita-cerita itu diulas menggunakan bahasa sendiri. Nanti instruksi pengumpulannya akan diumumkan di grup WhatsApp. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.